Selanjutnya kita akan membahas tentang modus atau data paling sering muncul ya. Ini paling mudah ya. Kita ambil contoh. Tentukan modus dari data berikut. 9, 8, 7, 7, 10, 7, 8 ya. Nah, ingat perhatikan data yang paling sering muncul adalah 7 ya. 7, data 7 ini sebanyak berapa kali? Ada 3 kali ya, tuh 2, 3. Yang lainnya 8 cuman ada 2 ya. 9, 1, 10 juga 1. Berarti modusnya adalah 7. Oke, mudah kan ya? Oke. Bagaimana Pak kalau datanya sama semuanya? Misalkan gini. 3, 4, 5, 6. Modusnya berapa Pak? Tidak ada modus ya. Jadi modus itu bisa ada satu. Apabila tidak ada yang paling sering muncul berarti tidak ada modus. Gimana Pak kalau misalkan 6-nya ada 2 kali, misalkan 5-nya ada 2 kali. Berarti modusnya ada 2, yaitu 5 dan 6. Oke, karena 5 dan 6 ini dibandingkan dengan yang lain merupakan data yang paling sering muncul. Oke, paham ya? Jadi modus itu bisa tidak ada, bisa ada 1, bisa ada 2 dan seterusnya. Oke, saya. Oke, selanjutnya bagaimana apabila ditanyakan modus tapi datanya sudah disusun atau telah disusun dalam bentuk tabel frekuensi. Ini mudah. Untuk mencari modus kan definisinya atau artinya data paling sering muncul. Berarti kita lihat saja dari frekuensinya. Yang frekuensinya paling besar itulah data yang paling sering muncul. Di sini 4 3 kali munculnya, 5 4 kali, 6 3 kali, 7 3 kali, 8 5 kali. Berarti yang paling sering muncul ini. Kita lihat frekuensinya yang paling besar yaitu 5 ya. Yang frekuensinya 5, tapi bukan 5-nya. Jadi yang jadi modusnya adalah 8 ya. Oke, ini maaf ya, ini bukan median, tapi ini harusnya modus. Oke. Jadi modus dari frekuensi atau frekuensi yang terbesar ditandai dengan frekuensi yang terbesar adalah nilai 8. Oke, paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya berkaitan dengan diagram batang ya. Biasanya soal-soal yang berkaitan diagram batang relatif lebih mudah ya, karena yang ditanyakannya jumlah, misal jumlah siswa atau selisih nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil misalkan. Oke, di sini ada banyak siswa, ada nilainya ya. Yang ini maknanya yang nilai 6 terdapat 10 orang siswa. Yang nilai 5 terdapat 10 orang siswa. Yang nilai 6 terdapat 40. Jadi kita terlebih dahulu kita buatkan garisnya ya, yang sejajar dengan yang garis yang bawah ini ya, supaya tepat. Oke, ini ya, kita buat garisnya terlebih dahulu. Nah, apabila yang ditanyakan jumlah seluruh siswa, nah biasanya ya kalian harus mencari yang tidak diketahuinya terlebih dahulu. Ini di sini ya, yang nilainya 10 berapa? Di sini kena angka berapa ini? Ayo, berapa? Ya, betul 15 ya, karena garis ini tengah-tengah antara 10 dengan 20. Berarti nilainya adalah 15. Oke. Ini yang nilainya 8 ada berapa orang? Tengah-tengah antara 20 dengan 30. Berarti di sininya berapa? Oke, 25. Betul ya. Jadi yang nilai 8 ini ada 25 orang. Tuh ya. Jadi kalian buat garisnya terlebih dahulu, kemudian cari tengah-tengahnya ya. Ingat, hati-hati nih untuk mencari tengah-tengah. Bisa misalkan apabila di sininya, apa kasih contoh ya, misalkan ada garis ini, misalkan di sininya 10, langsung loncat 30. Berarti tengah-tengahnya 20 ya, jangan 15. Ingat, cari tengah-tengahnya. Oke? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kesalahan yang kedua biasanya siswa menjumlahkan dari sini. Jadi ini yang kena garisnya 40 tambah 30 tambah 25 tambah 15 tambah 10. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada soal seperti ini. Ini yang 30
yang nilai yang banyak siswanya 30 bukan hanya satu nilai, tapi 2 nilai. Jadi ini ada 2 garis ya. Jadi hati-hati. Jadi yang lebih aman kalian tuliskan aja di atasnya terlebih. Nilai 5 ada 10 orang, nilai 6-nya 40, nilai 7-nya 30 orang, nilai 8-nya 25 orang. Ini 30 orang, nilai 9-nya, nilai 10-nya ada 15 orang. Nah, untuk mencari jumlah seluruh siswa berarti jumlahkan saja ini ya, 10 tambah 40 tambah 30 tambah 25 tambah 30 tambah 15, sehingga kita akan peroleh 150. Betul nggak? Betul ya. Jadi ada 150 siswa. Paham? Itu yang perlu dihati-hati ya. Jadi catatan yang pertama, kalian cari tengah-tengahnya, ini harus hati-hati. Yang kedua, kalian jangan menjumlahkan sebelah sini ya, tapi lihat datanya. Dah? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya berkaitan dengan diagram lingkaran. Berkaitan dengan diagram lingkaran, perhatikan, kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini yang harus kalian ketahui yang pertama adalah ada 2 jenis ya, 2 jenis diagram lingkaran. Ada yang dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk derajat. Oke, satuannya derajat. Jadi sektor-sektornya dalam bentuk persen, ada dalam bentuk derajat. Untuk tingkat SMP biasanya dalam bentuk derajat ya. Tapi kalian juga harus mengetahui yang persen ya, sama saja sebenarnya. Nah, misalkan ini. Terus yang kalian ketahui juga harus kalian pahami adalah sudut-sudut istimewa. Yang petani ini berapa? Setengah lingkaran, berarti sudutnya 180 derajat. Yang nelayan ada sudut siku-siku, berarti besar sudutnya 90 derajat. Oke? Itu yang harus kalian ketahui. Apabila dalam persen, maka yang petani ini berapa persen? Setengah lingkaran. Ingat satu lingkaran itu kan 100% ya. Berarti ini maknanya yang petani itu 50%. Kalau yang nelayan 25%. Itu apabila dalam persen ya. Nah, untuk menyelesaikan diagram lingkaran, kalian yang pertama berarti tentukan terlebih dahulu besar dari sudut atau persentase ya. Bisa apabila dalam besar sudut ya berarti sudut ya dari sektor atau juring-juringnya. Ini yang buruh sudah kita ketahui 60 derajat, petani sudah, nelayan sudah, berarti satu lagi yaitu yang guru ya. Untuk mencari yang guru, ingat seluruhnya satu lingkaran penuh ini nilai dari derajatnya yaitu 360 derajat. Berarti untuk mencari derajat dari guru, kita ini kan terlebih dahulu ya, kurangkan terlebih dahulu. Jumlahkan terlebih dahulu boleh yang sudah adanya. 180 tambah 60 berapa? 240 tambah 90 berapa? 330 ya. 330. Jadi ini yang sudah ada 330. Berarti sisanya berapa? 360 kita kurangi derajat dengan 330, kita peroleh 30 derajat. Jadi besar yang guru ini derajatnya adalah 30 derajat. Oke? Saya. Jadi sektor yang guru itu 30 derajat. Oke? Tentukan kemudian setelah sektor juring atau sudutnya ya sudah diketahui, kemudian kita buat sketsa perbandingannya. Karena pasti ada yang ditanyakan kan ya. Setelah sketsanya dibuat, kalian kali silang. Bisa yang pertama bisa kalian kali silang atau kalian gunakan rumus ini. Nilai yang ditanyakan, saya hapus terlebih dahulu ininya ya biar terbaca. Oke, nilai yang ditanyakan itu sama dengan besar sudut yang ditanyakan bagi besar sudut yang diketahui kali nilai yang diketahui. Ini kalian harus hafalkan ya. Jadi nilai yang ditanyakan sama dengan besar sudut yang ditanyakan dibagi atau dibanding besar sudut yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Oke? Masih bingung ya? Kita ambil beberapa contoh ya. Perhatikan diagram lingkaran di atas. Jika jumlah penduduk adalah 120 orang, jumlah penduduknya 120 orang, ini jumlah penduduk ya. Misalkan